Ternyata Squid Game selama 1 dekade ditolak sama banyak studio karena ternyata idenya dianggap sampah. Squid Game bisa dibilang salah satu series Korea yang sukses besar. Tadinya kreator series ini jadi ini limited series 1 season aja karena dia sendiri awalnya nggak yakin bakalan jadi sesuatu yang sebesar sekarang. Kok bisa nggak yakin? Well, karena ternyata perjalanan untuk merealisasikan series ini butuh 10 tahun guys. Dimulai dari tahun 2008, Hwang Dong-hyuk, filmmaker yang nggak punya duit sama sekali ini, suka nongkrong di kafe sambil baca manga. Dia tinggal sama ibunya dan bahkan buat bayar tagihan aja, dia sampai harus jual laptop pribadinya yang sebenarnya dipakai buat nulis skenario film. Nah, di waktu-waktu itu, dia nonton 2 film dari Jepang, yaitu Battle Royale dan Liar Game. Dengan kondisi kemiskinan yang dia rasakan saat itu, serta dia melihat keadaan teman dan tetangganya banyak yang kelilit hutang, terbesitlah sebuah ide liar di kepalanya, yaitu ide Squid Games. Karakter Gi Hyun itu terinspirasi dari dirinya sendiri yang saat itu sedang dalam keadaan tertekan dan butuh uang serta banyak utang sampai sering berimajinasi untuk mendapatkan uang melimpah meski melibatkan nyawanya sendiri. Lalu ide itu ditulis dan dikirimkan ke sebuah studio film kelas atas di Korea, cuma ide itu dibuang ke tong sampah dan diberikan komen pendek yaitu idenya terlalu aneh. Lalu dia mencoba mengutak-atik ide Squid Games ini untuk lebih relevan ke masyarakat selama setahun lalu dari tahun 2009 sampai 2019. Hwang Dong-hyuk nggak berhenti-henti kirim ide Squid Games ini ke berbagai studio di Korea, cuma ditolak dengan alasan ada yang bilang terlalu rumit buat dikasih ke penonton, terlalu sadis untuk serial TV, atau bahkan ada yang bilang idenya nggak realistis. Cuma Hwang Dong-hyuk nggak nyerah sama sekali sama idenya. Dia sambil jalan, cari namanya di industri film Korea, menyutradarai beberapa film Korea seperti Silence, Miss Granny, dan The Fortress, 3 film yang laris di Korea karena idenya. Tapi masih terus-menerus idenya ini ditolak meski dia udah punya nama ya. Lalu muncullah kesempatan saat Netflix memperluas pasar ke Asia, terutama di Korea. Mereka mau invest untuk produksi drakor yang memang pasarnya gede banget. Setelah Hwang Dong-hyuk tahu kesempatan ini, apalagi dia dengar Netflix mau cari cerita yang emang agak lain ya, dia pun nyoba kesempatan ini. Ternyata ironisnya setelah 10 tahun lamanya ditolak sama seluruh studio di Korea untuk ide ini, Netflix sekali meeting dengan Hwang Dong-hyuk suka sama ide gilanya dan bahkan ngasih kontrol kreatif sepenuhnya kepadanya. Cuma dengan catatan budgetnya dibatasin, cuma 21,4 juta dolar, dan ini budget standar Netflix untuk series dan film kelas B-nya ya. Karena Netflix sendiri meski suka sama idenya, tapi ragu akan sukses. Produksi pun dimulai tahun 2020. Hwang Dong-hyuk saking senengnya, dia pengen ngasih yang terbaik ke cerita yang dibuang banyak studio Korea itu. Akhirnya, penayangan perdananya di 17 September 2021 cuma perlu 28 hari. Series ini dapat untung sebesar 900 juta dolar dan jadi series Asia paling laris yang pernah ada. Netflix pun akhirnya nambahin budget investasi sebesar 2,5 billion dolar ke konten-konten Korea karena gara-gara ini nih. Dan dengar-dengar jadi banyak studio yang udah pernah nolak Hwang Dong-hyuk kemarin, bujuk-bujuk dia supaya mau kerjasama dengan mereka lagi dan mau ngasih kesempatan buat dia wujudin ide-ide liarnya yang dulu ditolakin terus. Tapi Hwang Dong-hyuk sekarang milih fokus ke Netflix, selesain Squid Game di season ketiga, ngembangin dunianya yang lebih besar lagi dan bakalan lanjut ke spin-off-nya. Jadi ya kesimpulannya, jangan pernah nyerah nih sama apa yang kalian percaya akan menjadi sesuatu yang besar. Yang udah nonton season 2-nya Squid Game gimana guys? Asik gak season ini?